Baik, sekarang kita akan hands-on untuk membuka file XML ataupun HTML. Nah, namun sebelum itu, Anda perlu menginstall library yang namanya adalah LXML, Beautiful Soup, dan juga HTML5 Lim. Ya, Anda bisa menginstalnya dengan menggunakan Conda ataupun dengan menggunakan pip install. Sekarang mari kita coba membuka file di dalam folder contoh. Nama filenya adalah fdic_filebank_list. Ya, di sini HTML. Nah, kebetulan ini adalah filenya, sudah saya buka di sini. Ya, ini adalah bentuk HTML-nya, cukup panjang dan rumit jika Anda melihat dari sini. Jika Anda mengecek dari atas sampai bawah, cukup panjang. Namun kita akan melihat bagaimana data ini bisa berubah ke dalam bentuk data frame. Ya. Karena memang itulah tujuan dari materi ini. Nah, di sini kita lihat, ya, dijalankan di sini. Nah, di situ kita lihat tables. Ya, tables ini Panda read HTML, dia buka HTML-nya secara langsung. Lalu di situ length tables, ya, length-nya berapa. Nah, kita lihat dulu ya. Kita coba cek value-nya. Atau di bawahnya di atas ini. Ini. Nah, length-nya 1 ya, ini sudah dalam bentuk tables. Lalu kalau misalkan kita lihat tables itu, nah ini, ya, jadi berupa list. Ya, jadi dia list di mana list ini terus panjang sampai bawah ya, sampai ke row nomor 546 ya, lalu tutup di situ. Oke. Nah, di sini contohnya ya, dia ada 547 rows dikali 7 columns yang di dalam list tersebut. Nah, jika misalkan kita ingin mengecek ya tables ini ketika kita reading data HTML, hasilnya seperti apa. Lalu selanjutnya kita coba jalankan values table 0. Ya, artinya kita mengambil tables di index 0. Ya, jika kita cek di sini misalkan ya, cek di sini. Nah, ini tables. Ya, jadi kita tinggal memanggil saja ya index 0. Karena memang kenapa? Karena memang ini sudah berbentuk table. Walaupun sebetulnya ini dalam bentuk list. Ya, karena kita pakai index 0 artinya ini menjadi dibuka. Ya, jadi value di dalam listnya apa. Nah, lalu di sini values head artinya kita hanya ingin melihat 5 data awal saja ya, dari rows 0 sampai row 4. Nah, ini adalah datanya dari HTML tersebut. Lalu misalkan kita ingin melihat timestamp ya. Di sini kita coba jalankan. Ini artinya kita ingin melihat di dalam values ya, di dalam data values ini ya, pengen kita lihat closing date. Dan di sini kita lihat closing date. Nah, di situ ya. Kita lihat ada berapa di dalam tahun tertentu. Misalkan kita lihat pada tahun 2010 closing date-nya ada di berapa? Ada di 157. Lalu tahun 2016 misalkan dia hanya ada 5 closing date-nya. Ya, ini jika misalkan Anda ingin mengambil ya informasi dari table closing date, lalu dari situ diubah ke dalam bentuk year, ya, dihitung di tahun itu ada berapa closing date-nya. Ya, value.counts. Selanjutnya adalah untuk membuka file XML. Di sini kita menggunakan library namanya LXML. Lalu kita mengimport metodenya namanya Objectify. Nah, di sini path-nya ada dataset mta_perf performance mnr. Nah, ini adalah contohnya. Ya, ini sudah saya buka. Ya, filenya ini, file XML yang akan kita coba buka dengan menggunakan pandas hingga menjadi data frame. Nah, jika misalkan Anda lihat di sini adalah tag-nya. Nah, ini tag-nya sampai bawah ya. Indikator sini, lalu description-nya ya, Anda bisa lihat. Lalu ada lagi indikator yang lain, indikator SAQ misalkan ya, parent SAQ dan lain-lain. Nah, ini adalah tag-tagnya yang di dalam XML ini. Lalu kita coba jalankan ya parse. Nah, di sini karena kita hanya open performance_mnr.xml, nah kita membuka file ini. Nah, dia berupa elemen ya, memang elemen XML. Oke, nah, lalu di sini kita ingin melihat root-nya. Root-nya apa? Ya, kita jalankan di sini. Nah, root-nya adalah performance, elemen performance. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah root-nya, root dari file XML ini. Ya, jadi parents-nya, parents root-nya. Ya, sedangkan ini child-nya. Oke.
Selanjutnya di sini kita ingin mencoba membuat data, ya datanya berupa list. Kita ubah dulu nanti ya semua yang kita iterate di sini, kita open child tag-nya, lalu dimasukkan ke dalam variabel data ini ya dalam bentuk list. Lalu di sini ada field yang akan kita skip. Ya, tag yang ini tidak kita masukkan ke dalam dataset kita atau ke dalam data frame kita. Ya, jika misalkan Anda lihat di sini, itu ada desired change misalkan atau decimal place. Kita lihat di sini decimal place. Nah, ini tidak akan kita masukkan ke dalam data frame kita. Ya, ini contohnya. Lalu bisa juga ini parents underscore sec. Ya. Tergantung. Ya, bisa Anda masukkan. Nah, lalu dari sini kita membuat placeholder ya ALT dari mana? Dari root.indicator. Ya, di sini kita tahu rootnya adalah performance. Nah, nanti dari performance itu yang kita ambil apa? Di dalam indikatornya. Ya, di dalam tag indikator tersebut. Kita lihat di sini di dalam tag indikator. Ya, dari sini sampai sini. Selanjutnya kita append datanya. Ya, dari sini kita open ya, kita looping, dan kita jalankan di sini. Ya. Lalu sekarang datanya sudah ada. Nah, kita lihat ya datanya di sini dalam bentuk jalan di sini. Nah, ini datanya dalam bentuk list. Ya, ini karena kurung kurawal. Nah, di dalam list tersebut, nah di sini ada key, ada value, ada key, ada value, ada key, ada value. Nah, dari data sinilah kita akan mengubahnya ke dalam bentuk table atau data frame. Oke, kita ke bawah. Nah, lalu di sini kita coba ya. Ini perf, kita membuat satu variabel lagi di mana dia akan diubah bentuknya ke dalam bentuk data frame dari mana? Dari data yang tadi list. Lalu setelah kita jalankan, nah ini menjadi data frame-nya. Ya, sudah dalam bentuk tabular. Ya, agency name, indicator name, description, period, dan lain-lain. Jika kita lihat di sini, indikator, ya ada agency name, indicator name, ya description, ya frekuensi, terus misalkan apalagi monthly target, ya, ada semua di sini. Ya, kecuali tadi yang tidak kita masukkan ke dalam kolom. Ya, tadi di atas yang kita masukkan adalah ini, ya skip. Jadi kita skip saja. Lalu selanjutnya bisa juga kita mencoba mengambil tag dari google.com misalkan ya, google.com dengan cara tagnya apa? Nah, tagnya A, href gitu ya, http google.com ya, dia namanya Google A nih, misalkan dalam bentuk HTML. Nah, lalu dari situ kita lihat rootnya, ya kita parse ke dalam tagnya apa, ya lalu akan didapatkan rootnya. Oke, jika kita lihat di sini, kita pisahkan di atas supaya terlihat perbedaannya. Ini. Nah, sekarang kita coba jalankan di sini. Nah, ini sudah mengambil HTML dari google.com. Ya. Selanjutnya kita lihat root. Nah, rootnya ada elemen A namanya. Ya, di sini. Oke, karena kita ambil tag yang ini. Lalu dari situ kita ambil href-nya. Ya, lalu sudah gitu kita lihat teksnya apa di dalam sana. Setelah kita lihat, ternyata teksnya adalah Google. Jadi seperti itulah Anda pun bisa langsung mengakses HTML dari website yang kita definisikan di sini. Artinya jika Anda ingin melakukan web scraping, Anda pun bisa. Ya. Yang penting Anda perlu paham struktur HTML-nya seperti apa. Sehingga dari situ bisa kita ubah ke dalam bentuk yang lebih mudah seperti tabular format ini. Jadi seperti itulah bagaimana Anda membuka file dengan menggunakan pandas data frame ya, dari XML ataupun dari HTML. Nah, di sini tidak straightforward. Ya, jadi Anda perlu menentukan tag mana saja yang ingin Anda tampilkan di dalam datasetnya. Nah, di situ challenge-nya. Ya, jadi kita perlu paham dulu struktur dari XML-nya dan juga HTML file-nya. Jadi seperti itulah bagaimana cara memprosesing file XML dan juga HTML dengan menggunakan pandas.